Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pertengahan tafsir surat Al-Qalam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Maknanya, Inna lil muttaqina lillah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna lil muttaqina Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah bimtithali awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun na'im, jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan, yatana'amuna fiha, mereka bergelimangan kenikmatan di dalamnya, la yanqati'u na'imuhum, tidak terputus kenikmatan mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan orang-orang yang bertakwa kepadanya, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Balasan mereka adalah surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mana mereka di dalamnya bergelimangan dengan kenikmatan. Ayat ini dijelaskan setelah sebelumnya menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang mendapatkan nikmat dan surga dunia, lalu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa kehancuran dan terbakarnya kebun-kebun mereka, hancurnya tanaman-tanaman mereka tatkala waktu panen. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang bertakwa kepadanya, bahwa balasan mereka yang paling besar adalah surga kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Maknanya, afanaj'alul muslimina kal kuffari fil jaza. Apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang kufar dalam memperoleh balasan? Kama yaz'umul musyrikuna min ahli Makkah, sebagaimana yang telah diklaim oleh orang-orang musyrikin di kota Mekah.
Maksudnya adalah bahwa orang-orang musyrikin itu mengklaim bahwa mereka juga akan mendapatkan nikmat dan surga di sisi Allah. Lalu oleh Allah Ta'ala dibantah. Itu mustahil, itu tidak mungkin. Bahwa Allah tidak mungkin menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Orang muslim akan mendapatkan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir tidak ada bagi mereka kecuali azab api neraka yang panas. Dan ini juga bantahan terhadap siapapun yang mengklaim bahwa non-muslim akan selamat kelak di akhirat. Dan ini juga bantahan terhadap orang yang menyamakan antara orang mukmin dengan orang non-muslim, antara orang muslim dengan orang kafir. Ini bantahan terhadap mereka. Sekali-kali tidak sama. Kita yakin, seyakin-yakinnya sebagaimana yang Allah jelaskan bahwa hanyalah orang muslim yang selamat kelak di akhirat. Hanya orang muslim yang akan masuk surga. Sedangkan orang non-muslim, orang kafir tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah masuk surga sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, "Malakum ayyuhal musyrikuna kaifa tahkumun?" Bagaimana kalian wahai orang-orang musyrikin menghukumi hadzal hukmal jairal a'waj, hukum yang zalim dan menyimpang ini. Maksudnya adalah menyamakan orang muslim dengan orang kafir. Itu adalah keputusan yang zalim. Itu adalah klaim yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim tidak akan pernah sama dengan orang kafir. Orang mukmin tidak akan pernah sama dengan orang non-muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Am lakum kitabun fihi taqra'unal musawata bainal muti'i wal 'asi?" Apakah kalian memiliki kitab catatan di dalamnya kalian membaca al-musawah, adanya persamaan antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat? Ini tidak mungkin. Orang yang taat tidak akan pernah sama dengan orang yang bermaksiat. Makanya musuh-musuh Islam itu ingin memasukkan ke dalam kaum muslimin keyakinan supaya tidak ada bedanya antara muslim dengan non-muslim. Mereka menyebarkan syubhat kekufuran supaya orang taat dengan orang yang bermaksiat itu tidak ada bedanya, sama keduanya. Ini sekali-kali tidak. Orang muslim tidak akan pernah sama dengan orang kafir. Orang taat tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang bermaksiat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna lakum fi dzalikal kitabi ma tatakhayyarunahu lakum fil akhirah." Sesungguhnya kalian memiliki dalam kitab itu apa yang kalian pilih untuk kalian di akhirat. Maksudnya adalah apa yang diklaim oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka sama dengan orang muslim akan mendapatkan kenikmatan dan surga di akhirat. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian punya catatan yang bisa kalian baca yang menyatakan orang musyrik dan orang kafir itu sama dengan orang muslim dan orang mukmin?
Kalian memutuskan dengan pilihan kalian sendiri? Am lakum alaina uhudun muakkadatun bil aiman, atau kalian punya janji dengan kami yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah, muqtadhaha anna lakum ma tahkumuna bihi li anfusikum, yang mana konsekuensinya, intinya bahwa kalian bebas menetapkan untuk diri kalian di akhirat kelak. Ini semuanya adalah bantahan terhadap siapapun yang mengklaim orang kafir itu selamat. Bantahan terhadap siapapun yang mengklaim orang musyrik itu selamat. Karena orang musyrikin Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu mengklaim bahwa mereka selamat. Mereka akan mendapatkan nikmat, mereka akan masuk surga, mereka tidak akan diazab. Mereka akan mendapat nikmat sebagaimana mereka mendapatkan nikmat di dunia. Itu klaim mereka. Maka itu semuanya adalah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menyatakan non-muslim ada kemungkinan selamat, dia telah menyimpang dari Al-Quran. Ya. Ini karena sebagian orang yang mengaku muslim itu ragu dalam masalah ini. Dengan mengatakan masa surga bagi orang Islam saja. Tentu antum pernah dengar seperti ini. Terutama orang-orang liberal. Masa surga punya orang muslim saja? Kan sama-sama makhluk Allah. Jawabannya apa? Iya, surga hanya diperuntukkan oleh Allah bagi orang muslim dan mukmin saja. Iya, kedua-duanya orang mukmin, orang kafir, orang muslim, non-muslim sama-sama makhluk Allah, tapi bedanya ini adalah makhluk Allah yang taat dan ini adalah makhluk Allah yang membangkang bermaksiat. Dan Allah tidak akan menyamakan antara makhluknya, hambanya yang taat dengan hambanya yang membangkang dan bermaksiat. Ini syubhat sering muncul di media-media. Ini syubhat sering muncul dari mulut-mulut orang-orang liberal yang mengaku dirinya sebagai Islam. Ini kita perlu hati-hati dari akidah-akidah yang menyimpang seperti itu. Maka kita katakan sekali-kali tidak sama antara muslim dan non-muslim. Siapapun yang ragu, maka dia ragu terhadap Al-Quran. Dan ragu terhadap Al-Quran adalah kekufuran. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Qala Allah Ta'ala, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Maknanya, sal ayyuhar rasul, bertanyalah wahai rasul, al-qailina, kepada mereka yang mengatakan hadzal qaul, perkataan ini, ayyuhum kafilun bihi, siapa yang menjamin hal ini? Kalau ada orang yang mengklaim muslim sama non-muslim itu sama di sisi Allah, mengklaim surga tidak hanya milik orang muslim, tapi non-muslim juga memiliki surga, maka katakan kepada mereka, siapa yang menjamin hal itu? Mana dasarnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru klaim tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa musuh-musuh Islam itu menyebarkan racun seperti itu? Yaitu menyatakan muslim dan non-muslim itu enggak ada bedanya. Kenapa? Karena supaya muslim itu tidak memusuhi kekufuran.
supaya seorang muslim tidak memusuhi orang-orang kafir. Itu yang mereka inginkan. Ketika seorang muslim tidak memusuhi kekufuran, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan melihat kekufuran dan tidak ada rasa ghirah, rasa cemburu terhadap agamanya. Dia akan melihat kesyirikan dan tidak akan merasa sedih di dalam hatinya. Karena merasa apa? Iman dan kufur nggak ada bedanya. Merasa iman dan kufur, Islam dan kufur tidak ada bedanya. Syirik dan tauhid tidak ada bedanya. Ketika merasa seperti itu, kemungkaran, kekufuran di depan matanya tidak akan diingkari. Yang mana pada akhirnya seorang muslim pun akan melakukan kekufuran. Karena apa? Kufur gak kufur sama saja. Kufur muslim sama. Ini adalah syubhat musuh-musuh Islam yang menginginkan supaya kaum muslimin tidak membenci kekufuran dan tidak membenci orang-orang kafir. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, kita membenci kekufuran secara keyakinan dan perbuatan. Kita membenci orang-orang kafir. Akan tetapi sekali-kali kita tidak akan menzalimi mereka. Kita tidak akan berlaku curang kepada mereka. Karena berbuat adil dan tidak menzalimi siapapun itu adalah perintah dan bagian dari agama kita. Qala Allah Ta'ala, am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Maknanya am lahum syuraka'u min dunillah. Apakah mereka punya sekutu selain Allah? Yusawunahum fil jaza, yang menyamakan mereka dalam balasan ma'al mu'minin, bersama orang-orang mukmin. Falyatu bi syurakaihim haula, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka. In kanu shadiqin, jika mereka benar. Fima yaz'umunahu min annahum sawuhum ma'al mu'minina fil jaza, bahwa mereka mengklaim mereka sama dengan orang-orang mukmin dalam memperoleh balasan. Maksudnya adalah bahwa keputusan yang selamat hanyalah orang muslim. Yang selamat hanyalah orang mukmin. Selain muslim dan mukmin tidak akan selamat, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau menolaknya. Bahkan orang musyrikin yang selama di dunia, orang-orang kufar selama di dunia, mereka kowar-kowar mengklaim enggak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Mereka enggak punya landasan dan dasar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maknanya, yaumal qiyamati yabdul haulu wa yakshifu rabbuna an saqih. Pada hari kiamat akan tampak, akan jelas kedahsyatannya. Dan Allah Ta'ala akan menyingkap betisnya. Wa yud'an nasu ila sujud, dan manusia dipanggil untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasjudul mu'minun, maka orang-orang mukmin sujud. Wa yabqal kuffar wal munafiqun, dan tersisa orang-orang kufar dan orang-orang munafik. La yastati'una an yasjudu, mereka tidak mampu untuk sujud. Maksudnya adalah pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, itu akan tampak di depan mata mereka kedahsyatan ya hari kiamat.
akan tampak di depan mata mereka kebenaran hari kiamat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Kalau dalam ayat ini wa yauma yukshafu an saqin, nisaqin itu jika tidak diidhafahkan itu menunjukkan tentang kedahsyatan sesuatu, tentang huru-hara puncaknya sesuatu, puncaknya dari huru-hara ya, dan semacamnya. Akan tetapi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang betis bagi Allah Subhanahu wa taala, ini telah tetap dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebagaimana dalam hadis sahih bahwa Allah taala memiliki betis sebagaimana Allah taala memiliki wajah. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki tangan. Jika Rasulullah SAW menetapkan, kita pun akan menetapkannya. Dan tidak mengingkarinya. Karena ini berkaitan dengan asma wa sifat. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah, kita wajib menetapkannya. Sesuai dengan makna yang patut dan layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Ketika Rasulullah SAW menetapkan Allah memiliki tangan, kita pun menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan. Tetapi laisa kamitslihi syai', tidaklah menyerupai sesuatu pun. Tangan Allah tidak menyerupai tangan makhluknya. Rasulullah SAW menetapkan Allah memiliki betis. Kita pun menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi betis milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai satupun dari makhluknya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapapun yang mengingkari sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Ta'ala, dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia keluar dan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala menyingkap betisnya, dan ketika kedahsyatan hari kiamat tampak, semua orang, semua manusia diajak untuk sujud. Mereka semuanya begitu melihat kedahsyatan tersebut, mereka langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ingin sujud. Akan tapi yang bisa sujud hanyalah orang mukmin. Orang kafir tidak bisa sujud. Orang munafik tidak bisa sujud. Orang kafir tidak bisa sujud karena di dunia tidak pernah sujud. Orang munafik tidak bisa sujud karena di dunia mereka sujud tapi dengan riya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat setelahnya menyatakan khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Maknanya dzalilatan absaruhum. Pandangan mereka tunduk pada hari kiamat. Semua manusia enggak berani mengangkat pandangan mereka. Pandangan mereka semuanya ke bawah. Taghsyahum dhillatun wa nadamah. Mereka diliputi dengan kehinaan dan penyesalan. Kenapa orang kafir, orang munafik, pandangannya tunduk ke bawah, diliputi dengan kehinaan dan penyesalan? Wa qad kanu fid dunya yutlabu minhum an yasjudu lillah. Dikarenakan mereka di dunia diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa hum fi mu'afatin mimma hum fihil yaum. Sedangkan mereka dalam keadaan sehat normal ketika di dunia, tapi mereka tidak mau sujud, atau mereka sujud tetapi riyaan, secara riya, pamer. Ini adalah salah satu balasan orang yang meninggalkan sholat, bahwa mereka di hari kiamat tidak akan bisa tunduk, tidak akan bisa sujud kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka berusaha sujud, punggung mereka langsung tegak lurus, kembali lagi berdiri. Setiap mereka hendak sujud, kembali lagi berdiri. Terus seperti itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin." Maknanya, fatrukni ayyuhar rasul. Tinggalkanlah aku wahai Rasul, biarkanlah aku wahai Rasul, wa may yukadzibu bihadzal Qur'an, bersama orang yang mendustakan Al-Qur'an ini, al-munazzali 'alaika, yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya adalah biarkan aku yang menangani orang-orang kufar ini yang telah mendustakan Al-Qur'an. Sanasuquhum ilal adzabi darajatan. Kami akan menyeret mereka ke dalam azab sedikit demi sedikit. Menyeret azab dari yang pedih ke yang lebih pedih ke yang lebih pedih. Min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka tidak menyadari. Anna dzalika makrun bihim wastidrajun lahum, bahwa hal itu adalah makar untuk mereka, makar atas mereka, dan istidraj, yaitu menjerumuskan, memancing untuk menjerumuskan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, wahai Rasul, jika kamu melihat orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mendustakan Al-Quran, biarkan mereka. Allah yang akan menangani mereka. Dan Allah akan memberikan makarnya atas mereka. Bagaimana makar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka? Yaitu mereka ketika kufur, mereka akan diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, diberi dunia, supaya kekufurannya semakin menjadi-jadi. Yang mana mereka mengira itu adalah kemuliaan dari Allah. Mereka mengira itu adalah kenikmatan dari Allah, padahal itu adalah makar. Supaya apa? Supaya mereka terjerumus dengan tanpa disadari. Ini perumpamanya seperti orang yang ingin menangkap dan menjebak hewan liar. Kira-kira kalau ingin menjebak hewan liar, apa yang antum lakukan? Kasih makanan atau tidak? Kasih makanan. Kasih makanan satu. Ya. Begitu di tengah jebakan, dibuang makanannya. Dikasih makanan tidak? Semakin dikasih banyak. Di tengah jebakan semakin banyak makanannya. Nah Allah Ta'ala ketika bermakar kepada orang-orang kufar seperti itu. Ketika orang-orang kufar memusuhi dakwah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menjebaknya. Semakin dikasih nikmat sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Begitu berada di tengah-tengah jebakan, di situ banyak sekali makanan, tiba-tiba mereka langsung apa? Langsung mati. Seperti halnya binatang liar ketika memungut makanan yang menuntun dia ke jebakan, begitu di tengah jebakan, dia merasa ini adalah apa? Pesta pora, makan makanan. Begitu mereka lalai makan makanan, tiba-tiba jebakannya langsung nutup, jeret, nggak bisa keluar. Orang kufar juga gitu. Dijebak, dimakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekufuran mereka.
Ini sebagai pelajaran bagi kita. Ketika kita berdakwah kepada sunnah, ketika berdakwah kepada syariat Islam, ketika berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat orang-orang kufar memusuhi dakwah Islam. Orang-orang ahli bid'ah memusuhi dakwah sunnah. Maka kita tidak perlu galau, tidak perlu sedih. Biarkan mereka. Yang mengurus mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan mengazab dan menjebak mereka sehingga mereka tersungkur dalam api neraka. Qala Allah Ta'ala, wa umli lahum inna kaidi matin. Maknanya, wa umhilhum zamanan liyatamadau fi ithmihim. Aku memberikan tenggang waktu kepada mereka supaya mereka semakin menjadi-jadi dalam dosa mereka. Inna kaidi bi ahlil kufri wat takdzibi qawiyun. Sesungguhnya jebakanku, makarku terhadap orang-orang kufur, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan itu sangatlah kuat. Fala yafutunani wala yaslamuna min iqabi. Mereka tidak akan selamat, tidak akan lepas dari azabku dan mereka tidak akan selamat dari hukumanku. Qala Allah Ta'ala, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Maknanya, hal tatlubu minhum ayyuhar rasul thawaban ala ma tad'uuhum ilaih. Wahai Rasul, apakah kamu minta mereka upah ketika kamu mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk mengikuti agama Allah? Fahum bisababi dzalika yatahammaluna amran 'aziman, sehingga mereka merasa keberatan. Jawabannya apa? Fahadha sababu i'radihim 'anka, sehingga mereka keberatan dan berpaling darimu. Wal waqi' khilafu dzalik. Kenyataannya berbeda. Fa anta la tatlubuhum ajra. Engkau wahai Rasul tidak pernah meminta mereka upah, bayaran atau imbalan ketika berdakwah kepada mereka. Famal mani' lahum min ittiba'ika. Apa yang menghalangi mereka untuk mengikutimu? Maksudnya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah dan mengajak orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin supaya mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikuti agamanya yang mulia, agama Islam, mereka menolak, keberatan. Taib, menolaknya mereka, keberatannya mereka, apakah karena mereka dimintain upah, dimintain iuran, supaya diberikan kepada Rasulullah? Tidak. Padahal mereka tidak pernah dimintain upah, tidak pernah dimintain iuran. Ya. Rasulullah SAW murni ingin menyelamatkan mereka. Ya. Beda halnya kalau seseorang diminta iuran wajib untuk membayar yang mengajak. Nah, ini keberatan. Kalau diminta untuk membayar iuran wajib, ini keberatan. Ya. Taib. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Ini semuanya adalah hiburan, ya, meringankan beban bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Karena Rasulullah SAW ketika berdakwah itu mendapatkan perlawanan dan permusuhan yang sangat dari orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Sehingga Allah Ta'ala memberikan hiburan, memberikan pelajaran supaya beliau ringan dalam berdakwah. Di antara pelajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW
adalah dalam firman-Nya, am indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdzum. Maknanya, am indahum ilmul ghaib fahum yaktubun ma yahlu lahum minal hujajil lati yuhajunaka biha. Apakah mereka mengetahui perkara gaib sehingga mereka membantahmu? Fasbir ayyuhar rasul, bersabarlah wahai rasul. Lima hakama bihi rabbuka min istidrajihim bil imhal. Terhadap keputusan Tuhanmu, keputusan Allah Ta'ala yang telah menjebak mereka karena kekufuran mereka, yang telah makar kepada mereka karena kekufuran mereka. Wala takun mithla sahibil huti Yunus alaihissalam, dan janganlah kamu seperti orang yang ditelan ikan paus, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, fit tadajjuri min qaumih, karena jengkel terhadap kaumnya. Idnada rabbahu wa makrub, ketika dia berteriak memanggil Allah Ta'ala sedangkan dia dalam keadaan musibah, terpepet fi dzulmatil bahri, dalam kegelapan lautan, wa dzulmati batnil hut, dan kegelapan perut ikan paus. Maksudnya apa? Wahai Rasul, jika kamu berdakwah melihat permusuhan dan pertentangan kaummu, bersabarlah. Jangan merasa jengkel. Jangan merasa marah. Seperti apa yang dilakukan oleh hamba Allah yang ditelan ikan paus, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, itu adalah Nabi Allah dan Rasulnya yang sangat mulia. Allah telah menguji beliau, dan Allah menguji para Nabi dan para Rasulnya dengan berbagai macam ujian, untuk mengangkat derajat mereka, bukan untuk merendahkan mereka. Di antara ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabinya Yunus alaihi salam, yaitu ketika Nabi Yunus mendakwai kaumnya itu menolak, kaumnya itu meremehkan. Kemudian Nabi Yunus memberikan ancaman, kalau kalian masih meremehkan, menolak dakwah tauhid, dakwah agama Allah, akan turun azab. Kaumnya enggak peduli. Kaumnya menghina, meremehkan. Akhirnya Nabi Yunus jengkel kepada kaumnya, marah kepada kaumnya, dan dia pun meninggalkan tugas dakwah. Meninggalkan tugas dakwah, kaumnya ditinggalkan. Dia pergi sendirian. Ketika dia pergi sendirian, dia naik perahu, naik kapal bersama orang lain. Nggak tahu perginya kemana, Allahu a'lam. Di tengah kapal ini terkena angin yang kencang, terombang-ambing ombak di tengah lautan, sehingga hampir tenggelam. Nahkoda kapal mengatakan, ini kapal tidak tertimpa seperti ini, tidak terombang-ambing di tengah lautan, kecuali di dalamnya ada orang yang kabur. Orang yang kabur. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kapal ini keberatan muatan. Lalu diundilah. Karena semuanya nggak mungkin dipilih langsung dicomot, dibuang ke laut, tidak. Maka diundilah. Diundilah, ketika diundi, yang kalah adalah Nabi Yunus, kena undian. Dia harus turun, harus loncat dari kapal ke lautan. Para penumpang kapal tahu, ini Nabi Allah, nggak mungkin kita lempar ke laut, nggak berani kita. Diundi lagi, yang kena Nabi Yunus.
Penumpang kapal nakoda nggak mau melemparkan. Karena apa? Tahu dia adalah Nabi Allah. Diundi lagi. Sampai ketiga kali, yang terkena undian adalah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus mengetahui hal itu, dia dengan sukarela dan mengakui kesalahannya bahwa dia adalah kabur. Kabur dari apa? Tugas Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai kaumnya. Lalu Nabi Yunus loncat, begitu loncat langsung ditelan oleh ikan paus. Fasubhanallah, ketika ditelan dia tidak hancur. Akan tapi tubuhnya menjadi lemah. Dan dia tidak mati, masih hidup di dalam perut ikan tersebut. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan dan kegelapan lautan, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa musibah yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mendapatkan ilham untuk membaca zikir tersebut dikarenakan dia adalah orang yang selalu berzikir ketika kondisi sejahtera, ketika kondisi aman dan nyaman. Maka Allah pun memberi ilham kepada dia untuk berzikir ketika kondisi terpepet dan terkena musibah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengasihi Nabi Yunus sehingga dia dilempar keluar dari perut ikan kembali ke daratan. Ketika dilempar, Nabi Yunus kondisinya lemah, seperti bayi yang baru lahir. Tulang belulangnya, ototnya itu lemah, nggak bisa berdiri. Lalu Allah Ta'ala memberi rezeki dengan makanan sehingga dia pulih dan dia kembali ke kaumnya. Ketika dia kembali ke kaumnya semuanya sudah beriman dan menyambut Nabi Yunus dengan sukacita. Kaumnya Nabi Yunus jumlahnya ada berapa? 100.000 lebih. Mereka semuanya beriman sehingga Allah Ta'ala memberi kenikmatan mereka dengan kenikmatan dunia sebelum kenikmatan akhirat. Subhanallah. Ini kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ini kisah tentang diterimanya taubat kaum seorang nabi. Kalau kita dengar kisah-kisah para nabi, rata-rata kaumnya tidak bertobat sampai azab membinasakan mereka, kecuali Nabi Yunus. Mereka semuanya bertobat dan terima oleh Allah Ta'ala sehingga mereka selamat dan hidup tentram, sejahtera, aman dan nyaman, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu melarikan dari dakwah, lari dari dakwah dikarenakan permusuhan dan pertentangan kaummu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Maknanya laula anna rahmatallahi adrakathu, kalau bukan saja nikmat Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Yunus, lanabadhahul hutu ila ardi khala'in wa huwa malum. Niscaya akan dilemparkan di tanah yang khala', tanah yang kosong, tidak ada penghuninya dan dia terhina. Akan tetapi Nabi Yunus dilempar di tanah yang penuh dengan tanaman dan dekat dengan kaumnya. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maknanya fakhtarahu rabbuhu faja'alahu min ibadihi salihin. Lalu Allah memilih Nabi Yunus, ya, memuliakannya dan menjadikan beliau sebagai hamba-hambanya
termasuk hamba-hambanya yang soleh. Ini ada pelajaran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pelajaran bagi beliau adalah pelajaran juga bagi umatnya yang mengikuti jejak beliau dalam menjalankan tugas dakwah. Maka hendaklah setiap dai itu merenungkan dan meresapi kandungan ayat-ayat ini yang ada dalam surat Al-Qalam. Ketika berdakwah banyak musuhnya, ketika berdakwah banyak penentangnya, apa yang harus dia lakukan dari sikap, perbuatan. Ini pelajaran penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin." Maknanya, wa iyyakadu alladziina kafaru billahi wa kadzdzabu rasulahu, dan orang-orang kufar yang kufur tidak beriman kepada Allah dan mendustakan Rasulnya, hampir saja la yasra'unaka bi absarihim, hampir saja mereka menimpakan ain kepadamu, min syiddati ihdatin nazar ilaika, karena sangatnya pandangan, sangat tajamnya pandangan mereka kepadamu. Lamma sami'u hadzal Qur'an, tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an, al-munazzala alaik, yang diturunkan kepadamu. Wa yaquluna ittiba'an li ahwa'im, dan mereka mengatakan mengikuti hawa nafsu mereka, wa i'radan 'anil haqq, dan berpaling dari kebenaran, innar rasul alladzi ja'a bihi la majnun, bahwa rasul yang membawa Al-Qur'an itu adalah gila. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang kufar itu hampir menimpakan penyakit ain kepada Rasulullah SAW, dikarenakan tajamnya pandangan mereka yang disertai dengan rasa dengki. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sebagian ulama juga, itu berdalil dengan ayat ini bahwa penyakit ain itu benar adanya. Ain adalah suatu penyakit yang sebabnya adalah pandangan mata disertai dengan dengki. Pandangan mata yang disertai dengan dengki. Apa itu pandangan mata yang disertai dengki? Yaitu memandang seseorang disertai dengan perasaan ingin mencelakai dia. Itu pandangan mata disertai dengan dengki. Dan ini memberikan efek pengaruh buruk kepada orang yang dipandang. Dan ini benar adanya. Dan untuk menghindarinya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak terkena penyakit ain. Dan jika sudah terkena penyakit ain, maka ini disembuhkan dengan ruqyah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yuruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, penyakit mata, pandangan mata, atau bisa racun hewan. Ya. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, maknanya wa mal qur'anu al munazzalu 'alaika illa mau'izatun wa tadhkirun lil insi wal jin. Dan tidaklah Al-Quran kecuali pelajaran, nasihat, dan pengingat bagi manusia dan jin. Nah, orang-orang kufar ketika melihat Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, mereka itu melihat Rasulullah dengan tajam, dipenuhi dengan rasa dengki. Dan menuduh Rasulullah, apa? Dia gila. Rasulullah SAW, manusia yang paling berakal, itu dituduh oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kufar, adalah orang gila.
Dan ini adalah pelajaran bagi siapapun yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bahwa dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari berbagai macam rintangan dan ujian. Termasuk di dalamnya adalah julukan-julukan. Ya. Nama-nama yang menjatuhkan. Seperti kalau zaman Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan sebagai apa? Orang gila. Tuduhan tukang sihir. Tuduhan dukun. Tuduhan pujangga, penyair. Yang kata-katanya selalu ngelantur, penyair. Itu kan kalau berkata-kata selalu apa? Ngelantur. Ngelantur ke sana kemari. Padahal nggak ada hakikatnya. Nah itu dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Nah zaman sekarang siapapun yang mendakwahkan sunnah Nabi SAW, mendakwahkan tauhid, akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan sebagai apa? Teroris. Tuduhan sebagai ekstremis. Tuduhan sebagai apa? Wahabi. Antum dituduh Wahabi antum. Kenapa? Karena antum berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuduh apa lagi? Dengan berbagai macam tuduhan. Yang mana tuduhan ini sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang telah kita baca bersama tafsirnya. Yang pertama, la yastawil mu'minu wal kafir fil jaza. Orang mukmin itu tidak sama dengan orang kafir dalam menerima balasan. Demikian juga orang muslim tidak sama dengan non-muslim dalam memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang muslim, orang mukmin mendapatkan pahala dan nikmat serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sedangkan orang kafir dan orang non-muslim tidak akan mendapatkan keselamatan, kenikmatan apapun dari Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Sebagaimana muslim berbeda dengan non-muslim, mukmin berbeda dengan orang kafir dalam masalah sifat, ucapan dan perilaku. Pelajaran selanjutnya bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas, yaitu bersabar adalah akhlak terpuji, as-sabru khuluqun mahmudun lazimun lit-tu'ati wa ghairihim. Bersabar dalam menghadapi rintangan musibah dan menjalankan kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji bagi semua orang, terutama bagi seorang dai, terutama bagi seorang dai yang berdakwah kepada sunnah, yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas, yaitu bahwa bertaubat itu menghapus semua dosa-dosa sebelum taubat. Taubat itu menghapus semua dosa-dosa sebelum taubat dan mengangkat derajat pelakunya sebagai hamba Allah yang terpilih. Sebagai hamba Allah yang terpilih dan hamba Allah yang soleh. Karena tidak melakukan taubat kecuali orang yang soleh. Tidak melakukan taubat kecuali orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir beberapa ayat dari surat Al-Qalam bi'inillahi ta'ala. Dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Mulk, yaitu surat Tabarok. Karena kita membaca tafsirnya ini dari belakang ke atasnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nas'alullah ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.